Nah, ini pendahuluan. Jadi pendahuluan tentang hak-hak keluarga. Ini ulama menuliskan tentang gambarannya dulu, gambaran awal. Bahwasanya tetangga itu tidak pernah membedakan apa agamanya. Ini wasiatnya siapa? Wasiatnya siapa? Wasiatnya Sayyidina Abdullah bin Umar kepada seorang pemuda berdasarkan apa yang dia dengar dari Nabi. Ini dituliskan di dalam kitab Ihya juz 2 halaman 185. Juga di dalam hadis bagi Nabi SAW itu pernah bersabda, tiadalah malaikat Jibril itu lepas daripada mewasiatkan sesuatu kepadaku, kata Nabi, selain daripada ia mewasiatkan tentang tetangga. Barangkali nanti di akhir-akhir bahwa tetangga itu berhak mewarisi harta tetangganya, saking betapa wasiat tentang tetangga itu adalah perkara yang sering diulang-ulang. Ya, ini yang pertama. Jadi Mujahid mendengar daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini bersamanya ada seorang pemuda sedang menguliti domba yang dipotong. Lalu dia nasihati, ya gulam, wahai anak muda, idza sarakta fabda bijarinal yahudi. Wahai anak muda, nanti kalau kamu ini membagikan daripada apa yang telah kamu kuliti itu, maka mulailah dari tetanggamu yang Yahudi. Di sini banyak pesan ya. Banyak pesan untuk menunjukkan akhlak daripada orang muslim, dan banyak kisah di akhir daripada kemuliaan akhlak baginda Nabi, juga kemuliaan daripada akhlak para sahabat Rasulullah kepada orang-orang yang berbeda keyakinan kepada mereka, yang menyebabkan simpati dan orang itu punya keyakinan kalau agama Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ini yang pertama. Bagaimana memperhatikan tetangga. Kemudian yang kedua, syaka ba'duhum, sebagian di antara mereka telah berkeluh kesah, kasratal fa'ri fi darihi. Apa yang mereka keluh kesahkan? Banyaknya tikus di rumahnya. Sebagian daripada mereka para ulama itu telah berkisah, telah mengeluh akan banyak tikus di rumahnya. Gelap-gelapan ngaji. Mati lampu. Ya. Iya, enggak bisa dibaca. Alhamdulillah. Ya, hidup lagi. Ya, kita ulangi. Syaka ba'duhum, sebagian di antara mereka telah berkeluh kesah. Kasratal fa'ri fi darihi, apa yang dikeluh kesahkan adalah banyaknya tikus di rumahnya. Banyak tikus ngeluh, orang dulu juga ngeluh rupanya. Di antara orang-orang soleh, para ulama imam terdahulu. Sebagian dari mereka mengeluh, maksudnya itu ya terganggulah dengan adanya tikus di rumahnya banyak sekali. Gak tahu kalau di sini banyak apa enggak tikus? Banyak ya. Oleh sebab ia itu berkeluh kesah akan banyaknya tikus di rumahnya, faqila lahu, maka dikatakan kepada orang yang mengeluh itu, lawik tanai tahirran, tidakkah engkau mau beli seekor kucing? Jadi memang dari dulu rupanya tikus itu musuhnya kucing. Sudah menjadi hukum adat bahwasanya
tikus takut sama kucing, kecuali tikus yang membawa senapan. Kalau tikus bawa senapan, itu pelajaran kelas 2 SD dulu, tikus kucingnya lari. Tapi ini tikus yang enggak bawa senapan. Saka ba'dhum kasratal fa'ri fi darihi. Telah mengeluh sebagian di antara mereka akan banyaknya tikus di rumahnya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, ia orang yang mengeluh, lawiq tanaita hirran. Tidakkah mau membeli seekor kucing? Jadi kalau ada tikus banyak di rumah tikus, ditawari oleh kawannya, tidakkah kamu mau beli seekor kucing? Biar kucing itu mengusir tikus-tikus itu. Ya, apa kaitannya dengan tetangga ini? Faqala, maka berkata ia, yang di rumahnya banyak tikus tadi itu disarankan kawannya beli kucing, berkata dia, akhsa ayyasma'al fa'ru sautal hirri. Kalau aku membeli seekor kucing, maka aku mengkhawatirkan dan aku takut bahwasanya tikus-tikus yang ada di rumahku itu akan mendengar suara daripada kucing itu. Fayahrubu ila duril jirani, oleh sebab tikus itu mendengarkan suara kucing, maka mereka tikus-tikus itu akan lari ke rumah tetangga-tetanggaku. Fa akunu qad ahbabtu lahum ma la uhibbu li nafsi, maka jadilah aku senang menimpa sesuatu kepada tetanggaku sebagaimana sesuatu yang aku tidak senang apabila ia menimpaku. Enggak jadi dia beli tikus, enggak jadi beli kucing. Sampai seperti itu. Ya kalau kita beda, tikus di rumah kita banyak, kita usir, pindah ke samping. Kalau bisa biar pindah ke rumah orang tikusnya. Ternyata para ulama terdahulu sampai urusan tikus yang liar sekalipun mereka pikirkan jangan sampai gara-gara itu mereka mengganggu tetangganya. Kalaulah tikus itu mau pindah ke rumah tetangganya, biarlah ia pindah sendiri, bukan karena dia melihara kucing. Itu halusnya orang terdahulu itu. Sampai yang demikian mereka enggak mau mendapatkan dosa gara-gara itu, meskipun sebenarnya enggak juga berdosa, namanya orang melihara kucing, lalu tikus itu enggak lari kemana saja. Tapi semakin tinggi ilmu seseorang, semakin lembut hatinya, semakin takut dia kepada Allah, maka perkara yang kecil sekalipun menjadi begitu sensitif di hatinya. Datang-datang mengeluh kepada temannya tentang di rumah banyak tikus. Kawannya nawarin, sudah kalau begitu kamu beli saja seekor kucing, biar tikus-tikus itu takut sama kucing. Nanti jawabnya, kalau aku beli kucing aku takut nanti tikus-tikus yang banyak di rumahku itu dengar suara kucing. Lalu karena mereka takut, mereka lari ke rumah tetangga-tetanggaku. Jadilah aku ini senang menimpakan sesuatu kepada tetanggaku dengan sesuatu yang aku sendiri tidak suka menimpa kepadaku. Jadi kalau dia nggak suka di rumahnya banyak tikus, kata dia tetangga juga nggak suka. Jangan sampai gara-gara dia beli kucing, tikusnya kabur ke rumah tetangga. Ini hubung-hubungkan sendiri nih tentang hak-hak bertetangga. Urusan tikus saja diperhatikan, apalagi kita lempar atapnya pakai batu. Ya. Atau kita berbuat sesuatu yang membuat mereka sakit, sakit hatinya, sakit badannya, atau merugikan mereka. Di antara perkara yang besar-besar, mencuri pakaiannya, merusak tanamannya, dan semua perkara yang berkaitan dengan tetangga. Dalam memperhatikan tetangga, Nabi saja awalnya itu menyangka-nyangka barangkali tetangga itu nanti bakal menerima warisan tetangganya. Melihat ada orang Yahudi jadi tetangganya, disuruh dibagi dulu, dia duluan kalau dibagi. Kemudian itu berulang-ulang nasihat-nasihat yang demikian, wasiat bahkan, sehingga Nabi itu mengira seolah-olah bakal annahu
sayuwarrisuhu, bahwa tetangga itu bakal mewarisi harta tetangganya. Tapi tidak ya. Kemudian jemaah sekalian, kita akan baca kisah yang menakjubkan tentang Imam Abu Hanifah. Bagaimana Imam Abu Hanifah ini memuliakan tetangganya. Karena di dalam sebuah hadis, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang sahih, bahwasanya dikatakan qila lahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu dilapori oleh seseorang tentang seorang yang berbuat sesuatu ke tetangganya. Apa? Ada orang datang ke Nabi, lalu Nabi ini mendengarkan laporan orang. Apa isi laporannya? Inna fulanatan, sesungguhnya ada seseorang fulan, nama ya, nama orang nggak disebut. Jadi adab para sahabat itu begitu. Kalau ditelusuri di dalam sarah hadisnya namanya. Tapi karena dia nama orang yang berperilaku buruk, maka para ulama menuliskan fulan saja. Bagi siapa yang ingin mengetahui siapa fulan, maka dia akan menelusurinya di dalam kitab-kitab hadis dan di dalam kitab sarah hadis. Cukup kita dengar fulan saja, nggak perlu kita tahu namanya. Khawatir ghibah seperti itu untuk perkara yang boleh tidak disebut. Maknanya bukan tidak mengganggu makna. Inna fulanatan, sesungguhnya seorang fulanah, seorang fulan, seorang manusia, tasumun naharo, siang hari kerjanya puasa. Nabi didatangi orang, lalu orang ini laporan, ya Rasulullah, ada seseorang kalau siang hari kerjaannya puasa. Wa tusalliyal laila, kalau siang puasa, malam dia enggak tidur. Pekerjaannya salat malam. Salat malam. Wa tu'zil jiranaha, tetapi ya Rasulullah, ini orang yang kerjaannya siang hari puasa, malam harinya sholat malam, pekerjaannya ini sering menyakiti tetangganya. Baik menyakiti dengan cara perbuatan fisiknya, juga bisa menyakiti secara lisan. Jadi ada banyak bahasa menyakiti orang. Yang penting bahasa itu memang ditujukan untuk menyakiti. Ada yang menghina dengan lisannya yang kita dengar. Ada juga yang menghina atau menyakiti dengan memukul dan lain sebagainya. Ada juga yang menyakiti dengan mimik wajah dan lain-lain. Intinya semua perkara yang mengandung makna, melecehkan. Pekerjaannya begitu, padahal dia kalau malam dia sholat malam, kalau siang dia puasa. Faqala, maka bersabda Nabi SAW, hiya finnari, ketahuilah dia itu tempatnya di neraka. Ini tempatnya di neraka nggak disebut namanya siapa. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Oleh sebab itu, betapa pentingnya memperhatikan tetangga ini, maka ada kisah menakjubkan tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah imam pertama di antara mazahib al-arba'ah. Mazhab yang empat itu, yang pertama mazhab Imam Abu Hanifah, yang kedua mazhabnya Imam Malik, yang ketiga mazhab Imam Syafi'i, kemudian yang keempat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Mereka itu adalah ulama besar. Nah, penghulunya imam yang namanya Imam Abu Hanifah tuh bagaimana tentang menjaga dirinya daripada siksa gara-gara bertetangga. Bahkan beliau menghasilkan perkara yang menakjubkan. Kita baca kisahnya. Kana li Abi Hanifah jarun bil Kufah. Adalah dahulu Imam Abu Hanifah memiliki seorang tetangga bil Kufah ketika beliau berada di Kufah.
Iskafun, tetangganya ini iskafun, tukang sepatu, tukang sol sepatu. Ya'malu naharahu ajma'a. Pekerjaan seorang tukang sol sepatu bekerja sehari penuh. Jadi mulai pagi waktu subuh ia berangkat kemana tempat dia mangkal untuk membenarkan sepatu orang yang rusak, yakni tukang sol sepatu. Tiap hari pergi kerja sehari penuh. Hatta idza jannahul lailu, sehingga ketika telah tiba waktu malam, roja'a ila manzilihi, orang ini pulang ke rumahnya. Wa qad hamala lahman fatabakhu aw samkatan fayashwiha. Kalau dia pulang menjelang malam itu, terkadang ia membawa daging, lalu daging tersebut dia masak. Ini Imam Abu Hanifah tahu persis itu pekerjaan orang ini. Jadi pagi-pagi berangkat sampai sepenuh hari bekerja jadi tukang sol. Kalau pulang sore, maknanya menjelang malam, kadang-kadang dia bawa daging, dia masak dagingnya, kadang-kadang dia bawa di sini samkatan fayaswiha, kadang-kadang dia bawa ikan, kemudian dia panggang ikan itu. Setelah dipanggang, dimakan. Thumma la yazalu yashrabu hatta idza dabba syarabu fihi gharrada bi sautin wa huwa yaqul. Kemudian selesai dia makan ini, orang tersebut setiap malam la yazalu yashrab, maksudnya dia tidak pernah henti-hentinya minum khamar, yakni minum minuman keras. Setiap malam teler. Teler ya. Hatta idza dabba syarabu fihi gharrada bi sautin wa huwa yaqulu, sehingga ketika dia telah mencapai mabuknya itu, apa bahasanya itu, ngefly ya sudah teler, sudah di antara sadar dan tidak, ya orang sudah mabuk, sudah berhasil ya, efek dari minuman kerasnya sudah bereaksi, akhirnya dia sudah mabuk. Ketika dia sudah mabuk, dia itu nyanyi. Apa nyanyiannya itu? Syair ini terkenal sekali ini, bahkan dijadikan nasyid ini di mana-mana. Dari sini kisahnya. Apa daripada nyanyian daripada orang ini yang setiap malam mabuk? Apa nyanyiannya? Adha'uni. Ini nyanyinya. Adha'uni wa ayyafatan adha'u liyaumin karihatin wasaddada thagri. Apa daripada arti syair ini? Kurang lebih begini, adha'uni, mereka telah menyia-nyiakanku. Mengeluh dia. Begitu mabuk dia berkeluh kesah di dalam lagu, di dalam syairnya. Adha'uni, mereka telah menyia-nyiakanku. Maksud mereka sini keluarganya. Rupanya dia ini enggak akrab dengan keluarganya, atau dibuang oleh keluarganya itu. Maksudnya enggak dianggap gitu. Begitu dia pulang kampung diusir gitu. Karena enggak memperhatikan adat mungkin. Atau suka mencemarkan nama baik. Sehingga merasuk di dalam pikirannya itu, keluh kesahnya itu. Begitu dia mabuk dia berkata adha'uni, mereka keluargaku itu telah menyia-nyiakanku. Wa ayyafatan adha'u, padahal tahukah mereka siapa yang mereka kecewakan ini, siapa yang mereka sia-siakan ini? Liyaumin karihatin wasaddada sukhrin wasaddada sakhrin, sungguhlah orang ini, yakni orang yang telah mereka sia-siakan itu adalah orang yang mereka butuhkan ketika terjadi peperangan untuk membela mereka. Karena zaman dahulu orang laki-laki itu memang dia sangat berguna di keluarganya, karena hampir hari-harinya orang-orang terdahulu itu berperang.
dan anak laki-laki itu sebagai anak kebanggaan, ya. Kenapa? Karena dia bisa membela keluarganya dalam peperangan. Nih orang ini mengeluh, ya mabuk, dia setiap malam mabuk, kemudian nyanyi, mereka semua telah menyia-nyiakanku. Padahal tahukah siapa yang mereka sia-siakan ini adalah orang yang bakal berguna ketika terjadi peperangan, yang akan membela mereka. Begitu terus nyanyiannya, dia diulang-ulang. Fala yazalu yashrabu wa yuraddidu hadzal baita hatta ya'khudhahu an-nauma. Dia tidak pernah berhenti minum, kemudian dia minum lagi, dan dia mengulang-ulang bait syair ini hatta ya'khudhahu an-nauma, sampai dia tertidur. Pekerjaan ini dilakukan oleh orang ini setiap malam. Wa kana Abu Hanifah yasma'u jalbatahu kulla lailatin. Dan adalah Imam Abu Hanifah pada saat itu tetangganya orang ini. Dia mendengarkan keluh kesahnya, dia mendengarkan kebiasaannya berulang-ulang setiap malam. Daripada Imam Abu Hanifah ini mengerti dan tahu perkara apa? Perkara yang dilakukan oleh orang ini, maka Imam Abu Hanifah benar-benar telah mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Itulah yang menjadi rutinitasnya setiap malam. Wa Abu Hanifah kana yusalli al-laila kullahu. Dan adalah Imam Abu Hanifah, ia mengerjakan salat malam setiap malamnya. Kenapa? Karena beliau salat malam itu tidak tidur. Tidak tidur sampai waktu subuh setiap malam. Seperti itu yang dilakukan Imam Abu Hanifah. Sehingga benar-benarlah Imam Abu Hanifah itu adalah mengetahui betul daripada perilaku seorang pemuda ini. Begitulah hari-harinya dihabiskan dengan demikian itu. Siang bekerja, pulangnya makan, setelah makan dia mabuk, setelah mabuk dia bernyanyi sampai dia tertidur. Terus menerus, tidak pernah henti-hentinya. Ini Imam Abu Hanifah punya tetangga seperti ini. Fafaqada Abu Hanifah sautahu fasa'ala anhu. Suatu malam Imam Abu Hanifah kehilangan suara itu. Biasanya setiap malam mengganggu orang dari ujung ke ujung, yang disebut dengan tetangga itu mendengarkan dan terganggu dengan suara yang dikerjakan orang ini. Imam Abu Hanifah suatu malam kok enggak ada suaranya. Mana ini orang yang suka nyanyi, yang suka bersair dengan syair adau'uni wa ayin fata adau yaumin karihatin wasaddada thagri. Ini ditanya ini fasala anhu, lalu Imam Abu Hanifah bertanya tentang orang tersebut. Faqila, maka dikatakan kepada Imam Abu Hanifah, akhadhahul as'asu munzu layalin wa huwa mahbusun. Setelah kehilangan orang ini, nggak ada lagi suaranya, Imam Abu Hanifah tanya, mana tetangga saya yang nyanyi, yang mabuk setiap malam? Lalu dikatakan kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam Abu Hanifah, akhadhahul as'asu, dia sudah diculik sama intelijen, anggota kepolisian telah menculiknya, diambil ya. Wa huwa mahbusun, dan dia sekarang di penjara. Kenapa di penjara? Ya karena dia mengganggu orang setiap malam. Orang terganggu, disakiti oleh dia ini. Sehingga rupanya diketahui oleh apa? Ya intel. Nah, diamankan dari penjara. Wasali Abu Hanifah, lalu setelah mendengar itu Imam Abu Hanifah ini melakukan salat al-fajri min ghadin. Pagi harinya dia langsung salat
Jadi Imam Abu Hanifah tuh sholat malam terus sampai pagi kok nggak ada suaranya. Begitu menjelang subuh ditanya, tanya keluar, tanya-tanya kabarnya, oh, rupanya ada yang bilang dia sudah ditangkap, sudah dipenjara. Lalu mendengarkan itu Imam Abu Hanifah lekas, segera dia sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, warakiba baghlatahu, lalu Imam Abu Hanifah mengendarai baghlatahu, bigolnya, keledai ya. Jadi ya baghlah itu blasteran kuda dengan keledai gitu ya. Jadi kendaraan yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dia naik kendaraannya itu, wasta'zana 'alal amiri. Lalu Imam Abu Hanifah ini minta izin untuk bertemu amir. Siapa amir? Ya pangeran atau raja yang menangkap, ya, yang menangkap daripada tetangganya Imam Abu Hanifah ini. Faqala al-amiru, maka melihat Imam Abu Hanifah datang minta izin untuk bertemu dengan amir, amir tadi itu mengizinkan. I'zanu lahu, kasih izin dia datang masuk ke istana. Waqbilu bihi raqiban wala tad'uhu yanzilu hatta yata'al bisati. Ini luar biasa, Imam Abu Hanifah itu begitu dihormati. Dia minta izin untuk bertemu pemimpin amir. Amirnya, yakni sultan atau raja, mengizinkan masuk ke istana dan memerintahkan kepada anak buahnya, panggil dia masuk, jangan suruh dia turun sampai dia melewati karpet itu. Jadi karpet ini tetap diinjak sama kendaraannya sampai terus. Begitu dihormati ulama namanya Imam Abu Hanifah. Jangan turun kendaraan di luar lah, masukin sampai ke sini gitu. Ibaratnya langsung parkir mobil itu di depan apanya? Nah, di depan pintu masuk, naik karpet merah. Begitu dihormatinya ulama. Faf'al, lalu anak buahnya amir, anak buahnya raja tadi itu mengizinkan beliau ini mengerjakan apa perintahnya. Walam yazalil amiru yuwassi'u lahu min majlisihi wa qala, dan tiada henti-hentinya amir tadi itu melapangkan majelisnya, maknanya menyambutnya dengan gembira, menyambutnya dengan penuh penghormatan, lalu didudukkan pada tempat yang mulia. Setelah Imam Abu Hanifah didudukkan di tempat yang mulia, lalu amir atau raja bertanya, waqala, dan berkata amir, ma hajatuka, wahai Imam Abu Hanifah, apakah hajatmu datang kemari? Qala, dijawab oleh Imam Abu Hanifah, li jarun, aku ini punya seorang tetangga, iskafun, pekerjaannya tukang sol sepatu, akhadhahul as'asu munzu layalin ya amirul mu'minin, tetapi sekarang dia telah ditangkap oleh anak buahmu, wahai amirul mu'minin, sejak beberapa malam yang lalu. Mur bitakhliyatihi, sudikah engkau atau tidakkah engkau berat andainya engkau melepaskan tetanggaku itu yang telah kamu tangkap itu? Naam, qala naam, kata raja, baiklah. Wa kullu man ukhizatil kalailata ila yaumina hadza fa amaru bitakhliyatihim ajma'in. Oleh sebab Imam Abu Hanifah minta supaya orang tadi yang ditangkap dibebaskan, maka seorang raja tadi mengiyakan membebaskan orang tersebut, dan lebih daripada itu seluruh orang yang ditangkap malam itu sampai hari ini itu dibebaskan oleh siapa? Oleh seorang amir, oleh seorang raja tadi itu. Faraqiba Abu Hanifah wal iskafu yamsi wara'ahu. Lalu setelah laki-laki tersebut dilepaskan oleh raja, maka ia berjalan mengendarai daripada kendaraan bersama Imam Abu Hanifah, dan seorang tadi itu yang pekerjaannya adalah seorang tukang sol sepatu tadi berjalan di samping Imam Abu Hanifah. Jadi dibawa pulanglah. Faqala lahu Abu Hanifah,
Lalu Imam Abu Hanifah berkata kepada pemuda tadi yang sudah dijemputnya itu, "Ya fata, wahai pemuda, adoknaka, apakah aku ini menyia-nyiakanmu sesuai dengan lagunya ini?" Kan dia tahu keluhan daripada tetangganya, ini suka mengeluh karena dia merasa disia-siakan keluarganya. Rupanya dia sudah enggak dianggap keluarganya, disia-siakan oleh keluarganya, diasingkan, tidak dianggap, tidak diperhatikan, merasa hidup sendiri. Makanya setelah siang hari lelah, dia melepaskan kelelahan di malam hari dengan mabuk-mabukan, lalu kemudian setelah dia mabuk, dia keluarkan unek-uneknya itu, adhu'uni, mereka semua telah menyia-nyiakanku. Ini kalimat menyia-nyiakanku. Jadi Imam Abu Hanifah memperhatikan tetangganya, rupanya keluhannya itu, dia disia-siakan oleh keluarganya. Lalu setelah dibebaskan oleh Imam Abu Hanifah tanya, "Ya fata, adoknaka, wahai pemuda, apakah aku ini menyia-nyiakan engkau sebagaimana keluargamu menyia-nyiakanmu?" Kira-kira begitu. Faqala, maka menjawab pemuda ini, "La, tidak, bal hafizta wa ru'aita, bahkan engkau telah menjagaku dan engkau melindungiku. Jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadamu dengan balasan yang baik. An hurmatil jiwari wa riayatil haqqi, karena sebab hormatmu kepada tetanggamu dan sebab engkau telah melindungi hak-hak daripada tetanggamu. Wa tabar rajulu, lalu seorang laki-laki yang suka mabuk tadi, dia bertaubat saat itu juga. Walam ya'ud ila ma kana alaihi, dan dia tiadalah pernah kembali kepada perbuatannya di masa lalu, yakni ia tidak pernah kembali lagi untuk melakukan perkara yang diharamkan, yakni melaksanakan perkara mabuk-mabukan dalam tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam itu. Sehingga hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah adalah kisah yang menakjubkan. Betapa perlakuan seseorang yang baik kepada tetangga itu bisa menyebabkan tetangganya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ini betapa akhlaknya Imam Abu Hanifah. Padahal beliau sendiri termasuk orang yang terganggu ya. Kalau mau dikatakan terganggu karena teriakan-teriakan orang ini dalam setiap malamnya. Jadi beliau mendengarkan teriakannya itu sampai orang tersebut tidur, begitu terus-menerus. Teriakan-teriakannya disimak. Ternyata beliau itu termasuk orang yang kecewa dengan keluarganya, disia-siakan. Inginlah Imam Abu Hanifah itu mengobati kekecewaannya itu. Jadi jangankan dengan keluarga, dengan tetangga saja yang bukan termasuk bagian daripada saudaranya, Imam Abu Hanifah itu memperhatikan tetangganya dan memberikan hak-haknya. Jadi perkara berkaitan dengan tetangga adalah perkara yang penting. Maka kita perhatikanlah bagaimana cara kita ini bertetangga dengan cara yang baik. Kalau nggak bisa membantu urusannya, maka jangan kita menambah kesulitannya. Jadi bertetangga itu yang wajar-wajar. Bagaimana supaya tidak saling mengganggu dan tidaknya itu ya kadang-kadang diperhatikan dengan adat kebiasaan. Jadi di suatu tempat mungkin itu mengganggu, di tempat lain mungkin enggak. Artinya disesuaikan dengan kondisi dan situasi dan kondisi di tempat masing-masing, nggak bisa disamakan. Kalau di daerah sana, oh perbuatan seperti ini termasuk yang mengganggu, oh di sana ternyata enggak. Jadi ada batasan-batasan itu yang juga kadang-kadang berkaitan dengan daripada kebiasaan-kebiasaan setempat. Jadi kita ingat kembali tentang bagaimana seorang mengadu kepada Nabi akan seseorang yang kerjaannya setiap hari puasa, setiap malam sholat malam, tapi ternyata sholat malam dan puasanya itu menjadi sesuatu yang tiada bekasnya dan tiada bisa menyelamatkan dirinya dari azab. Nabi bilang orang tersebut tempatnya di neraka, meskipun dia puasa di siang hari, sholat di malam hari, tapi tetangganya sakit gara-gara dia, artinya suka menyakiti tetangganya, tempatnya di neraka.
Nah, semoga kita semakin berhati-hati. Ya, kalau kita ngaji tentu harus beda dengan yang belum ngaji. Meskipun susah untuk sempurna itu, tetapi minimal kita itu berusaha ya, berusaha sungguh-sungguh deh, supaya tidak mengganggu, terlalu mengganggu, apalagi kalau sampai bermusuhan, ya, bermusuhan. Kalau zaman dulu para ulama salaf itu untuk menilai seseorang dia nggak tanya ke dirinya, tapi dia tanya ke tetangganya. Jadi ada si A bertetangga dengan si B. Orang pengen tahu bagaimana si A ini termasuk orang baik atau enggak. Dia tanya ke tetangganya. Dia lihat tetangganya, dia tanya ke tetangganya tentang orang itu. Kalau tetangganya bilang orang itu orang baik, maka itu adalah alamat orang tersebut min ahlil khair wa ahli sa'adah. Dia termasuk ahli kebaikan dan ahli kebahagiaan. Maksudnya dia pasti orang baik dan akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kalau tetangganya, oh dia itu bilang orang baik. Begitu juga sebaliknya. Ketika ditanya dengan tetangganya bagaimana si A itu, oh itu caci maki semua isinya. Orangnya begini, orangnya begitu, nggak ada baik-baiknya. Zaman dulu dijadikan ukuran. Kenapa? Karena dulu orang masih bebas milih tetangga. Wilayah nih masih luas. Jadi kalau saya bertetangga dengan si A, saya nggak nyaman, saya bisa pindah. Tanah masih luas. Artinya kita yang punya peran untuk menentukan siapa tetangga kita. Karena kita akan dinilai kepada siapa kita bertetangga, itu dulu. Tapi kalau sekarang nggak bisa juga kita pukul rata. Karena kita milih tetangga tidak bisa kita pilih sendiri. Kita beli rumah perumahan, tiba-tiba di sana memang sudah ada tetangganya. Jadi bukan kita pilih tetangga, ya, tapi memang kita diatur untuk bertetangga dengan orang lain. Nah, kebetulan tetangga kita termasuk orang yang umpamanya nggak suka dengan kita, entah apa salah atau tidak, itu di luar itu. Ya, jadi maksudnya itu kita itu memilih. Jadi dulu orang itu berkomunitasnya mesti yang sehobi, karena bisa diatur. Di sana hobinya main kuda. Mereka akan ngelompok, bikin di sana klub kuda. Di sana yang suka klub kuda juga, tapi kudanya merah. Bikin klub kuda merah. Kuda merah Lampung Klub, umpama gitu kan. Iya kan? Jadi dia itu bisa ngatur di mana dia tinggal. Nggak ada yang larang nebang kayu di sini, mau bikin kampung di sini, dulu bebas. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa kita milih tetangga. Masa iya milih tetangga? Nggak bisa kita milih tetangga. Kita datang sudah ada orang di situ. Itulah tetangganya. Bukan tetangga pilihan kita, tapi memang otomatis tuh ya, apa namanya, alami. Nah, ini nggak bisa disamakan dengan cara orang milih tetangga dahulu. Tapi apapun keadaannya, apakah kita ini bisa memilih tetangga atau kita dikondisikan oleh kondisi yang menyebabkan kita bertetangga dengan siapa saja, berusahalah kita ini bukan orang yang suka menyakiti tetangga, ya, tidak menyakiti tetangga. Jadi ngajinya begini, urusan kajian ini sebenarnya bukan urusan hanya pengetahuan, Pak, tapi ini urusan bahagia dan nggak bahagia. Bukan hanya bahagia di dunia saja, tapi ini kaitannya erat dengan kaitannya di akhirat. Jadi nggak ada yang gratis hidup, ya. Nah ingat ini, walah Pak bodoh amat nggak saya pikirin. Iya tah bisa bilang begitu. Enak kalau bisa bilang begitu. Ternyata nggak ada yang bisa begitu. Mesti ada aturannya. Kalau aturannya kita langgar, ya kena kata hukuman. Kalau aturannya kita patuhi, baguslah kita ditempatkan. Jadi nggak ada itu yang namanya gratis, itu nggak ada. Bahasanya gratis itu nggak ada. Mesti ada balasannya, mesti ada balasan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan keliruannya. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.